Halo guys, dalam video ini saya akan menceritakan tentang salah satu sejarah Game of Thrones yang hanya terdapat di dalam novelnya saja. Nah, ceritanya sendiri itu mengenai sejarah leluhur dari House Martell yang berhasil kabur dari genggaman para Dragon Lord of Valyria, sebelum akhirnya mereka semua memutuskan untuk menetap di wilayah Dorne. Kisah ini dibahas secara detail di dalam buku The World of Ice and Fire berjudul 10,000 Ships. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Perang ini terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu, saat 3 Dragon Lord dari Valyrian Freehold ikut bergabung dengan kerabat mereka yang berada di Volantis. Nah, tujuan dari mereka ini adalah untuk menguasai dan menghancurkan pelabuhan Sarhoy yang berletak di Summersea, yang mana kelanjutan dari kisahnya adalah para prajurit Sarhoy ini lalu dibantai dengan kejam. Anak-anak mereka juga dibawa untuk dijadikan sebagai budak, dan kota kebanggaan mereka pun yaitu Pink City akhirnya dibakar habis tak bersisa. Para Volantines ini juga tidak lupa untuk menaburkan garam di atas reruntuhan kota yang sudah menjadi abu tersebut. Hal itu dipercaya agar di kemudian hari pelabuhan Sarhoy ini tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk selamanya. Para pangeran Rhoynar yang tersisa pun akhirnya mulai merasa cemas karena melihat kehancuran total dari salah satu kota terkaya dan terindah milik rakyat Rhoyne. Dan saat itu, Prince Garin dari Croyane langsung mengatakan bahwa semua akan menjadi budak Valyrian Freehold kecuali kita semua bergabung untuk mengakhiri ancaman ini. Rakyat Rhoynar yang tidak terima karena pelabuhan terpentingnya dihancurkan dan takut akan ancaman mendatang dari Valyrian Freehold, kemudian setuju untuk segera bersatu di bawah komando dari Prince Garin dari Croyane. Pasukan yang berhasil dihimpun oleh sang pangeran pun bahkan terhitung luar biasa banyaknya, di mana terdapat 250.000 pasukan yang akhirnya setuju untuk bergerak di bawah komando sang pangeran. Dan akhirnya hal itu tercatat di dalam sejarah sebagai pasukan terbesar yang pernah berhasil dihimpun di seluruh kawasan Essos. Prince Garin juga mengatakan selama pasukan Rhoynar tetap percaya akan lindungan dari Mother of Rhoyne, mereka tidak perlu takut pada naga-naga milik orang-orang Valyria, di mana para penyihir air milik mereka akan melindungi pasukan Rhoynar dari serangan api milik naga Valyria. Dan hal ini berhasil membuat para Dragon Lord dari Valyrian Freehold mulai merasa cemas, walaupun hal tersebut hanyalah untuk sementara. Akan tetapi, Princess Nymeria dari Nyssar menentang rencana Prince Garin untuk melawan balik Valyrian Freehold. Ia juga memperingatkan bahwa mereka semua tidak akan pernah bisa memenangkan perang tersebut. Namun upayanya menentang hal tersebut malah dicemooh oleh para bangsawan lain, dan bahkan prajurit Nymeria sendiri pun sangat ingin bergabung dengan pasukan perjuangan milik Prince Garin. Terlepas dari keengganannya untuk ikut bergabung, Nymeria pada akhirnya mau tidak mau terpaksa harus bergabung dengan pasukan aliansinya Prince Garin. Nah, serangan balasan dari pasukan Rhoynar pun akhirnya dimulai. Sang pangeran memutuskan untuk membagi pasukan besarnya menjadi 3 bagian, di mana akhirnya mereka berhasil menaklukkan kota Selhoris, Valisar, dan Volontaris. Di Selhoris, dia memenangkan pertempuran pertamanya, ketika ia berhasil mengalahkan 30.000 tentara milik Valyria yang terkenal sangat kuat. Nasib yang sama juga terjadi di Valisar, dan akhirnya tantangan terbesar Prince Garin terjadi di Volontaris, ketika dia harus berhadapan dengan 100.000 musuh, 100 gajah perang, dan 3 Dragon Lord of Valyria. Ketika Prince Garin harus berhadapan melawan 3 naga milik Valyria, para penyihir air mereka lalu mulai membuat sebuah pusaran air yang berbentuk seperti puting beliung yang berukuran sangat besar, hingga hal tersebut berhasil membanjiri kota Volontaris. Pemanah Rhoynis mula-mula berhasil menjatuhkan 2 naga milik Dragon Lord, sementara naga yang ketiga hanya mengalami luka-luka dan kemudian pergi melarikan diri. Setelah kemenangan awalnya tersebut, Prince Garin mulai dijuluki orang-orang sebagai Garin the Great. Dikatakan bahwa di Volantis, para bangsawan besar begitu ketakutan saat mencoba mengirimkan pasukannya untuk maju ke medan perang melawan Prince Garin. Dan mereka malah memilih untuk mundur ke balik tembok hitamnya karena takut untuk menghadapi pasukan Rhoynar di lapangan terbuka.
para Volantines yang ketakutan kemudian segera meminta bantuan kepada para Dragon Lord di Valerian Freehold. Nah, yang selanjutnya, naga-naga mulai berdatangan. Bukan 3 seperti yang dihadapi oleh Prince Garin di Voluntaris, tetapi terdapat sekitar lebih dari 300 naga yang siap membumi hanguskan pasukan aliansi milik Rhoynar. Menghadapi api dari ratusan naga milik Dragon Lord, pasukan Rhoynar pun akhirnya tidak mampu lagi untuk bisa melawan mereka. Dalam sekejap, puluhan ribu pasukan Rhoynar pun terbakar habis oleh amukan api. Sementara yang lain bergegas untuk kabur pergi ke sungai terdekat, berharap Mother of Rhoyne akan memberikan mereka perlindungan dari serangan api milik naga Valeria. Beberapa penulis sejarah bersikeras bahwa apinya sangat panas, hingga membuat air sungai mendidih dan berubah menjadi uap. Prince Garin the Great pun ditangkap hidup-hidup dan dipaksa untuk menyaksikan pasukannya sedang dibantai oleh ratusan naga milik para Dragon Lord. Konon, darah dari mayat pasukan Rhoynar mengubah warna sungai di pelabuhan besar Volantis menjadi berwarna merah pekat. Para Dragon Lord Valeria juga bergerak melanjutkan serangannya ke kota Sarmel dan Kroyane. Atas perintah para Dragon Lord, Prince Garin kemudian dimasukkan ke dalam sangkar emas dan dipaksa untuk menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Valerian Freehold di setiap kota milik rakyat Rhoynar. Khususnya di Kroyane, sangkar lalu digantung di dinding tengah kota agar sang pangeran dapat menyaksikan langsung para rakyat dan keluarganya sedang dibantai habis dan sisanya dijadikan sebagai budak. Menurut legenda, Prince Garin yang tidak terima karena rakyatnya diperlakukan secara keji lalu memohon kepada Mother of Rhoyne untuk membalaskan dendamnya kepada Valeria. Maka di malam itu, kota Kroyane mulai dibanjiri dengan sebuah kekuatan mistis yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Kabut tebal yang pekat juga mulai menutupi setiap area kota. Dan para penakluk Valeria pun mulai terkena suatu penyakit misterius yang kelak akan dikenal sebagai Grayscale. Di abad-abad yang berikutnya, Lomas Longstrider menulis kisah tentang Kroyane, yaitu mengenai reruntuhan kota yang tenggelam, airnya yang mulai membusuk, kabut tebal yang menyelimuti seluruh area kota, dan hingga fakta bahwa setiap pengelana yang mencoba melewati reruntuhan kota Kroyane akan terinfeksi penyakit Grayscale. Inilah yang orang-orang sebut sebagai kutukan Prince Garin. Oh iya, fun fact ya guys, kalau di novel sebenarnya si Tyrion tuh bukan bertemu Jorah Mormont ketika sedang berada di Essos, tapi dia tuh aslinya ketemu Jon Connington yang notabene-nya adalah mantan Hand of the King-nya Aerys the Mad King. Si Tyrion juga bertemu dengan anaknya Rhaegar yang ternyata masih hidup, yaitu Aegon Targaryen. Si Aegon ini lalu menyamar sebagai anaknya Jon Connington agar identitas aslinya itu tidak terungkap, dan memiliki nama samaran yaitu Yonggriff. Nah, ketika Tyrion, Jon, dan Aegon sedang pergi melewati kota Kroyane, mereka bertiga akhirnya diserang oleh orang-orang yang terinfeksi penyakit Grayscale, di mana pada akhirnya Jon Connington juga malah terinfeksi penyakit ini. Jadi aslinya tuh mereka bukan melewati reruntuhan kota Valeria ya guys, tidak seperti yang di serialnya. Karena orang-orang Grayscale itu aslinya bersarang di kota Kroyane. Dan kisah dari Jorah Mormont di serialnya tuh sebenarnya aslinya itu ya adalah kisah Jon Connington kalau di novelnya. Dan kemungkinan juga kisah dari Aegon Targaryen alias Yonggriff pun diberikan ke kisahnya si Jon Snow gitu. Princess Nymeria merasa cepat atau lambat dia dan rakyatnya akan bernasib sama seperti apa yang menimpa Prince Garin dan rakyat Kroyane. Sang princess lalu mengumpulkan sisa-sisa rakyat Rhoynar yang masih hidup dan mulai mencari perahu yang kiranya bisa ia temukan agar secepatnya dapat melarikan diri dari Essos. Menurut legenda, Princess Nymeria mengkomandoi 10.000 kapal ketika rakyat Rhoyne kabur dari Essos dan mulai mencari tempat baru yang berada di luar jangkauan Valeria dan para Dragon Lord-nya. Hingga dibutuhkan bertahun-tahun lamanya hingga armadanya akhirnya berlabuh di Dorne. Di Dorne, Mors Martell membuat sebuah kesepakatan dengan Nymeria, di mana ia setuju untuk menampung para pengungsi Rhoynar dengan imbalan bahwa Nymeria akan menikahinya, dan berharap bahwa rakyat Rhoyne akan membantu House Martell untuk menaklukkan seluruh kawasan Dorne. Pada hari pernikahannya dengan Mors Martell, Nymeria membakar habis seluruh armada miliknya. Hal itu untuk menegaskan bahwa rakyat Rhoynar tidak akan pernah kembali lagi ke kawasan Essos. Sejak saat itu,
para penguasa Dornis mulai menyebut diri mereka sebagai Prince dan Princess, alih-alih menyebut diri mereka sebagai King, di mana penyebutan gelar tersebut merupakan budaya dari rakyat Troin. Dan nama resmi dari House Martell pun juga ikut turut berubah menjadi House Nymeros Martell. Oke guys, jadi itu tadi adalah kisah yang berjudul 10,000 Ship, atau nama eventnya itu sebenarnya adalah The Second Spice War, yang mana itu adalah perang terakhir rakyat Troin melawan Valyria Freehold. Sebenarnya kisah perlawanan Rhoynar melawan Valerian itu banyak banget guys, tapi cuma The Second Spice War doang yang diceritakan secara detail di bukunya. Jadi, Princess Nymeria sendiri adalah prajurit wanita favoritnya Arya Stark guys. Itulah mengapa di ending Game of Thrones si Arya Stark akhirnya menjadi seorang pelaut. Mungkin itu karena si Arya Stark terinspirasi dari kisah heroik Princess Nymeria. Oke, cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu. Bye.